Perkenankan saya berbagi pesan Tuhan sebentar untuk kita sekalian ya. Saya ajak kita melihat kembali Lukas pasal 11 ayat 1. Kita masih berbicara mengenai doa. Oke, buka Alkitabnya saudara, Lukas pasal 11. Kalau saudara sudah ketemu, kita baca satu ayat 1 saja. Lukas 11 ayat 1, yuk. Bersama-sama, perhatikan saudara. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Oke. Saudara, 3 kali Senin berturut-turut saya telah berbagi kepada kita mengenai doa. Khusus dari perikop tentang doa Bapa kami di sorga. Kita bicara yang pertama sekali mengenai prinsip Alkitabiah dalam berdoa dari ayat Alkitab yang kita baca tadi. Mengenai doa Bapa di sorga. Kita sudah mengerti bahwa prinsip Alkitabiah atau hal yang prinsip dalam berdoa itu adalah kita harus mengawali atau membangun hubungan yang khusus, membangun hubungan yang erat, membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan setiap kali berdoa. Kemudian kita mewujudkan apa yang ada di sorga terjadi di muka bumi. Jadi apa yang ada di sorga, yang tersedia di sorga, itu yang kita doakan datang ke muka bumi. Itu prinsip Alkitabiah dalam berdoa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian kita juga sudah melihat dan juga sudah belajar pada Senin yang ketiga prinsip Alkitabiah dalam berdoa itu kita pelajari 2 kali Senin. Lalu Senin semalam kita bicara mengenai apa yang dilakukan di pagi hari itu jauh lebih penting daripada apa yang dikerjakan sepanjang hari. Artinya seperti apa kita menghabiskan waktu kita, menggunakan, memanfaatkan waktu untuk intim dengan Bapa di sorga di pagi hari melalui doa itu jauh lebih berarti dari semua yang kita kerjakan sepanjang hari. Nah, hari ini Bapak Ibu dalam pembahasan ini kembali kita belajar dari Lukas pasal 11 ayat 1. Saya akan berbagi beberapa hal kepada kita sekalian dari perikop ini atau dari ayat Alkitab ini. Hal pertama yang saya ingin bagikan kepada kita dari ayat 1 ini ialah bahwa doa adalah hubungan dan tanggung jawab yang bersifat pribadi. Saya ulang sekali lagi, doa adalah hubungan dan tanggung jawab yang bersifat pribadi. Perhatikan ayat Alkitab yang kita baca itu, saya kutip kalimatnya sekali lagi, yakni kalimat yang berkata, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Kalimatnya berkata, Yesus sedang berdoa. Yang berdoa adalah Yesus. Dengar baik sekali lagi, yang berdoa adalah Yesus. Para murid hadir. Para murid melihat. Para murid menyaksikan. Mengamati apa yang sedang dikerjakan Yesus. Yaitu sedang berdoa. Ketika para murid melihat. Menyaksikan. Mengamati. Tetapi mereka sendiri tidak terlibat di dalam kegiatan itu. Hanya Yesus yang berdoa. Ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa doa itu bicara mengenai tanggung jawab pribadi. Doa itu bicara mengenai hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat lebih dalam, coba tolong klik Alkitab saudara di Matius 14 ayat 23. Kita baca bersama-sama ayat Alkitabnya. Perhatikan ya. Matius 14
ayat 23. Saya baca begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Alkitab itu memberitahukan apa? Tentang yang Yesus lakukan dalam berdoa. Dia naik dan berdoa seorang diri. Kita lihat lagi Lukas 6 ayat 12. Perhatikan Alkitab saudara yuk. Lukas 6 ayat 12. Kalimatnya saya baca begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman. Lagi-lagi itu memberitahukan Yesus berdoa seorang diri. Kita lihat lagi apa yang dikemukakan Markus 1 ayat 35 yuk. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita. Markus pasal 1 ayat 35. Perhatikan ya, ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar dia pergi keluar dan berdoa di sana. Nah, apa yang dicatat pada bagian-bagian Alkitab itu yang menceritakan tentang pekerjaan penting yang dilakukan oleh Yesus, yaitu berdoa. Dalam kitab itu disampaikan bahwa dia berdoa seorang diri. Bahkan sering sekali dituliskan dengan sengaja bahwa ketika dia berdoa itu dia pergi sendirian. Itu menjelaskan kepada kita semua bahwa doa itu adalah bicara mengenai hubungan pribadi serta tanggung jawab pribadi kita kepada Allah. Itu bersifat pribadi. Jadi kalau orang lain mau berdoa atau tidak, saudara nggak perlu jengkel itu loh. Orang lain mau ikut berdoa apa tidak, saudara sudah ajak, saudara sudah minta, saudara sudah ingatkan. Mereka mau ikut berdoa apa tidak, saudara tidak perlu marah. Saudara tidak perlu kesal. Doa itu adalah hubungan dan tanggung jawab pribadi. Walau doa bersama harus dijalankan. Memang ada kalanya doa secara bersama-sama harus berjalan, harus dilakukan. Doa bersama penting Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh menggantikan kegiatan doa bersama itu dengan doa pribadi. Doa bersama, jangan saudara mengira begini, kami kan sudah doa bersama. Jadi saya tidak perlu lagi doa pribadi. Doa bersama tidak boleh menggantikan doa pribadi. Doa bersama tidak boleh membuat berhenti kegiatan atau doa pribadi kita. Karena itu, kita harus mengagendakan secara pribadi doa-doa kita. Itulah yang disebut dengan doa pribadi. Jadi ketika orang yang bersama-sama dengan kita, walau hanya melihat kita, menyaksikan kita, memperhatikan kita, tidak terlibat dalam doa, saudara harus terus-menerus melakukannya. Karena doa itu adalah hubungan atau tanggung jawab pribadi. Kitalah yang intim dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Makanya kalimatnya berkata di awal itu, pada satu kali Yesus sedang berdoa. Jadi dia alokasikan saat-saat yang khusus untuk bisa intim bersama dengan Bapa. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita lihat lagi kalimatnya berkata dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Ya, perhatikan.
Kalimatnya berbunyi begini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Nah, kita sudah melihat kemarin dari sekian banyak aktivitas, kesibukan, kegiatan yang dilakukan oleh Yesus, ternyata kegiatan yang paling sering dikerjakannya adalah berdoa. Dan itu dilihat oleh para muridnya. Karena itu para murid tidak meminta Yesus mengajari mereka bagaimana berjalan di atas air. Para murid tidak meminta Yesus mengajari mereka bagaimana melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara luar biasa, walau hal itu penting. Karena ternyata semua kegiatan-kegiatan hebat itu dilakukan Yesus hanya sesekali. Bukan merupakan hal yang terus-menerus dilakukannya secara setiap hari dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, untuk menolong, untuk pergi mengajar dari kota ke desa, dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat lain. Tidak. Tetapi kalau berdoa, kita sudah membaca dan saya sudah menyampaikan bahwa para peneliti melaporkan sekitar 4-5 jam waktu yang dibutuhkan oleh Yesus untuk berdoa setiap kali secara pribadi. Karena itu para murid berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah, sisi lain yang saya ingin bagikan kepada kita dari kebenaran ini adalah bahwa ungkapan kalimat yang berkata Tuhan ajarlah kami berdoa ingin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa para murid menyadari doa itu tidak terjadi secara otomatis. Doa itu tidak terjadi begitu saja. Para murid ingin menyadari bahwa doa itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Doa itu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa belajar. Jadi para murid menyadari ini. Makanya sebelum mereka melakukan aktivitas doa sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, mereka ngomong, Tuhan ajarlah kami berdoa. Jadi para murid ini paham pentingnya belajar soal doa itu. Mereka mengerti pentingnya arahan, bimbingan. Supaya apa? Supaya mereka tidak salah dalam berdoa. Ada banyak kekristenan ini mengajarkan bahwa doa itu hanya sekedar bicara saja, kepada ngomong saja pada Tuhan. Sama seperti bernafas. Sesederhana itu. Itulah doa. Sebenarnya Bapak Ibu enggak juga begitu-begitu amat. Makanya dalam kitab Yakobus, dalam pasal 4 ayat 3, penulis itu berkata, banyak orang berdoa tapi nggak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Salah berdoa. Tidak tahu berdoa. Jadi doa, ibu bapak, bukanlah sesuatu yang bisa dikerjakan, dilakukan sembarangan atau begitu saja tanpa harus bagaimana berdoa, bagaimana belajar berdoa. Apa saudara yakin para murid-murid ini tidak tahu tentang berdoa? Ayo coba kita pikir sama-sama. Apa saudara yakin mereka nggak ngerti soal berdoa? Jangan keliru sobat. Para murid itu adalah orang Yahudi tulen. Orang Yahudi asli. Sebagai orang Yahudi, dimanapun keluarga Yahudi atau orang Yahudi selalu diajari tentang berdoa.
Bahkan sejak di rumah orang Yahudi itu sudah diajari tentang hukum Taurat. Mereka diajari tentang firman Allah. Mereka juga diajari tentang berdoa. Orang-orang Yahudi itu tidak hanya belajar hal-hal rohani di rumah. Bahkan mereka akrab dengan lingkungan sinagoga atau bait Allah. Mereka rajin di sana, berkunjung di sana, ada di sana. Tentulah mereka sudah diajar, sudah belajar tentang bagaimana berdoa di sana. Bahkan mereka sudah biasa melakukan doa itu di sana. Salah satu kegiatan penting orang Yahudi itu adalah berdoa, Bapak Ibu. Bahkan Daud berkata 7 kali sehari aku mencari wajahmu. Setidaknya peraturan dalam beribadah, dalam berdoa, itu 3 kali minimal sehari. Daniel berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Jadi orang Yahudi itu sudah biasa dengan kegiatan doa, Bapak Ibu. Terbiasa. Bahkan itu aktivitas yang sering sekali mereka lakukan berulang-ulang. Bahkan mereka lakukan secara bersama-sama, secara pribadi. Itu terus-menerus mereka kerjakan. Tetapi ketika mereka, yaitu para murid, melihat Yesus berdoa, menyaksikan dan mengamati Yesus berdoa, mereka menemukan ada sesuatu yang berbeda dari doa-doa yang dilakukan oleh Yesus ini. Dari semua doa yang mereka kerjakan, dari semua doa yang mereka pelajari, dari semua doa yang mereka lakukan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Mereka melihat yang dilakukan Yesus ini berbeda. Yesus berdoa sendirian, tidak ada teriakan keras, bahkan dia tidak mengulang-ulang doanya, tetapi melihat jawaban. Luar biasa ini doa Yesus, pikir mereka. Sementara mereka berbeda. Yang mereka ketahui tentang doa di hukum Taurat beda. Mereka diajari berdoa berulang-ulang, teriak-teriak, bahkan juga mengerang. Terus-menerus mengulang-ulanginya secara terus-menerus. Tapi tidak lihat jawaban. Nah, di sini bedanya. Makanya penasaran para murid. Ada sesuatu doanya ini katanya. Kita doa, kita ulang-ulang, terus-menerus, kita ulang-ulang, kita lakukan bersama, sendirian, bahkan kita belajar soal itu, tapi nggak ada jawaban, seolah-olah kosong. Lah Yesus ini sendirian, berjam-jam, kadangkala tanpa suara, begitu misalnya pemikiran mereka, jawaban doanya datang, terjadi. Makanya penasaran mereka itu berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Luar biasa enggak? Saya menemukan di persekutuan doa orang-orang Kristen, masih ada banyak orang kalau berdoa merintih, kalau berdoa mengerang, kalau berdoa menjerit. Memang tidak salah, sebab ada tertulis berseru. Gak salah. Tetapi saya mau beritahu, bukan suara yang mendapat perhatian Allah. Mesti clear. Bukan suara, bukan itu yang mendapat perhatian Allah. Bukan seberapa keras kita berdoa, atau seberapa mulia kata-kata yang kita gunakan setiap kali kita berdoa, maka doa dijawab Tuhan. Tidak. Ada cara berdoa yang harus kita pelajari. Ada cara berdoa yang perlu kita mengerti. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kita selama ini. Memang ada kalanya walau seseorang tidak pernah belajar, tiba-tiba ketika dia berdoa begitu, mujizat terjadi. Ada kalanya.
Tapi itu baru langkah awal, ingin memperkenalkan bahwa Bapa di sorga itu adalah Bapa yang baik, yang bisa menjawab, mendengar semua orang yang berseru kepadanya. Tapi setelah itu saudara harus dalamin, ngerti bagaimana berdoa, belajar prinsip-prinsip berdoa, hal-hal yang harus dilakukan dalam berdoa, bagaimana caranya membangun doa, harus. Jadi kegiatan doa itu bukanlah sebuah kegiatan yang bisa dilakukan begitu saja tanpa harus belajar lebih dulu. Jadi kalau kita mengira selama ini berdoa itu hanya sebatas bicara kepada Allah, hari ini kita harus ngerti seperti murid. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Saya berdoa supaya setiap kita bersedia mempelajari, mendalami bagaimana berdoa.